jalan ya? Udah belum nih? Udah. Oke. Halo Bray, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ivano Channel Saputra. Oke, kali ini di segmen fun, tetap di ngoceh-ngoceh. Kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang mungkin ya menginspirasi bagi kita semua dan pastinya juga keren. Di sini gue kedatangan teman gue ngoceh-ngoceh di mobil nih. Oh, kita udah pakai masker nih ya. Udah sesuai dengan ketentuan kesehatan ya supaya nggak kena corona. Salam corona dulu, Bray. Udah jaga jarak ya. Jaga jarak. Oke. Gue akan ngebahas konten temen gue ini. Salah satu kontennya itu merupakan inspirasi ya di YouTube. Oke, Bray. Kenalan dulu nih kita. Siapa nih? Sama apa? Gue manggilnya Mas, Kak, Bung atau apa nih? Apa aja lah. Apa aja ya. Oh ya, kenalin, silakan, namanya siapa nih? Ya, nama saya Sastra. Kalau misalnya ini boleh main ke YouTube kita, Sastra Darwin. Nah, di situ ada videonya, nanti boleh komen, like, and share juga buat teman-teman semua. Oke, itu dia tadi ya, udah promosi ya. Numpang. Oke, gini, kita langsung aja ke pembahasan pertama. Apa sih yang membuat inspirasi lo, Sas, buat bikin YouTube tuh apa gitu? Jadi awalnya gini ya. Sebenarnya itu dulu awal dari tugas kuliah. Tapi beriringnya waktu, karena untuk berbagi pun sebenarnya nggak mesti harus nunggu kita kaya, Pak. Oh gitu, betul. Berbagi semampu kita, seadanya. Yang penting nggak di setting kayak gini. Wah, keren tuh, ya, mantap. Jadi ngalir aja. Saya kalau ketemu di jalan ada orang yang benar-benar butuh bantuan kita, berapapun yang ada di dompet kita saya kasih. Gitu. Oke, jadi sebelum kita ke arah yang lebih dalam lagi, mungkin perlu dijelasin juga ya konten lo itu tentang konten berbagi ya, gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu, konten yang berbagi gitu, yang lo di di jalan ngelihat seseorang yang kira-kira membutuhkan bantuan atau hati kita tergerak untuk membantu gitu ya. Sebenarnya sih nggak berpikir yang terlalu gimana, yang penting yang mendasari hal itu adalah lo berpikir bagaimana kita bisa bersikap berbagi sebagaimana manusia ya, gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi konten lo ini sejak kapan nih lo mulai melakukan konten-konten hal semacam ini? Sebenarnya mau buat konten itu awalnya dari 2017. Oh, 2017. Tapi masih dilema nih. Takutnya ini bermasalah nggak sih, atau ini dampaknya gimana buat kita kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, selagi bisa menginspirasi orang lain, selagi kita nggak merugikan orang lain, ya kita jalanin aja. Terus baru beberapa bulan ini saya coba buat kontennya, dibantu sama teman juga. Jadi ada yang dukung, ada yang support juga. Jadi kita buat. Jadi konten ini sosial eksperimen lah. Oh gitu. Sosial eksperimen tentang orang-orang yang membutuhkan, karena banyak di luar sana orang-orang ya saudara-saudara kita mohon maafnya kurang beruntung. Atau ada pun kayak ODGJ, mereka merasa terbuang kan. Jadi kalau bukan kita masyarakat biasa yang tergerak buat mereka, ya siapa lagi gitu. Waduh, mulia sekali nih, Bray, teman kita satu ini. Gak apa-apa, yang penting adalah bukan bagaimana kita menunjukkan sesuatu hal yang membuat itu mungkin bisa dikatakan sorry ya, atau ria atau apa segala macam, tapi bagaimana kita menginspirasi orang lain tuh untuk membantu berbagi sesama ya. Semampu kita ya kan, semampu sejauh kita bisa melakukan itu ya, walaupun hal terkecil atau besar, yang penting niatnya tadi ya kan, seperti itu. Oke, terus dari selama pengalaman bikin video konten sosial eksperimen itu, ada hal-hal yang menyenangkan atau suka dukanya tuh seperti apa gitu, bisa diceritain nggak? Oh ya, suka dukanya banyak sih. Yang satu, senangnya kalau kita udah berbagi sama orang, kita ada rasa lega, ada rasa plong kayak gitu kan istilahnya. Apa yang udah kita beri serasa, karena rezeki kita pasti ada hak milik orang lain kan. Udah ada rezeki. Tapi kalau misalnya dukanya, karena kadang kalaupun ODGJ misalnya, orang dengan gangguan kejiwaan ini
cara menghadapinya berbeda-beda. Oh gitu. Jadi kita pendekatannya berbeda-beda. Makanya ya? saya sebelum buat video kadang saya tanya-tanya dulu di sekeliling. Maksudnya ODGJ-nya suka marah-marah enggak, suka ngamuk enggak. Jadi ada referensi dulu, oh ya Mas, cara pendekatannya kayak gini. Mungkin bisa dibantu sama mereka kan. Ya, jadi kita melihat situasinya gitu ya. Iya, situasinya. Jadi nanti pas pembuatan videonya agak enak gitu. Benar. Oke, itu dari sisi pengalaman secara bukan duka ya istilahnya. Itu kan kita melihat situasinya gitu ya. Kalau yang senangnya itu secara pribadi kan udah jelas ya, kita memiliki satu hal yang ada rasa kepuasan gitu, karena kita mampu bisa memberikan atau mampu memberikan sesuatu kepada orang lain gitu. Nah, selain rasa itu, apa sih yang paling mendasar mendorong lo tuh ngelakuin hal itu gitu? Sedangkan banyak orang tuh berpikir apa karena kita kelebihan rezeki atau karena apa gitu. Tapi menurut lo tuh apa gitu yang mendasari lo bisa lo mau melakukan hal ini gitu? Oh ya, ini juga sebenarnya buat teman-teman semua jadiin berbagi itu sebenarnya nggak harus kita nunggu kaya, nggak mesti kita harus berduit, nggak mesti kita harus ngasih hal-hal yang berharga, tapi sedikit tapi bermanfaat bagi mereka, jadi bisa digunain sama mereka. Itu menurut saya dari hal-hal kecil dulu deh, dari hal-hal kecil kita membantu mereka, ada rasa puas, ada rasa lega. Kita sebagai manusia udah menjalankan apa yang harusnya kita jalankan. Karena kalau melihat kayak di pinggir-pinggir jalan atau ODGJ di pinggir jalan, sebenarnya kasihan. Saya ada rencana Pak, rencana saya ini dari awal saya pengen cari ODGJ, tapi saya pengen coba potong rambutnya, bersihin mereka kan. Maksudnya mau saya mandiin mereka, atau kalau ada akses saya udah coba cari-cari panti sosial nih, yang khusus ODGJ. Jadi kan ada penampung nih panti sosial kayak gitu, itu saya udah coba. Terus kayak di pemerintahan itu sebenarnya saya udah ada rencana ke depannya. Kita masuk linknya, nanti masuk kan ada pendekatan dulu kayak gitu. Rencana sih kayak gitu, jadi nggak sementara mereka di jalan sudah sampai di situ, tapi saya pengennya udah kita bantu tapi kita cariin tempat nanti. Itu sih rencana ke depannya. Semoga ada jalannya. Semoga ada jalannya. Pasti ada jalannya. Kalau kita ingin berbuat baik tuh pasti selalu ada jalannya. Amin. Oke. Nah, dari sekian itu kira-kira masih ada nggak ke depannya tujuan lo tuh atau harapan lo ke depan tuh untuk YouTube channel lo tuh supaya berkembang gitu? Maksudnya dalam arti kata ada ide-ide lagi apa ke depannya gitu buat konten-konten apa? Ya paling saya konten di akun di channel YouTube saya cuma fokus di kegiatan sosial Pak. Oh, kegiatan sosial. Kegiatan sosial aja. Saya nggak menyimpang dari hal itu. Cuma di kegiatan sosial, entah itu eksperimen berbagi, entah itu kita membantu kayak ODGJ tadi, menurut saya itu yang benar-benar yang pengen saya tekunin sekarang. Oke, jadi selain yang bekerja sama dengan pihak-pihak lain gitu, seperti yang lo jelaskan tadi, lo kedepannya pasti lebih lakukan hal-hal yang lebih lagi ya, seperti itu, yang kayak tadi ODGJ itu. Oke, Bray, mungkin itu aja obrolan kita pada kali ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi semua teman-teman di luar sana. Satu quote yang paling gue ingat dari temen gue sastra ini adalah, untuk memberikan sesuatu atau membantu orang lain atau memanusiakan manusia itu nggak perlu menunggu kaya, bro. Nggak perlu nunggu kita mampu, tapi sedikit apa yang kita bisa berikan, itulah yang terbaik kita sebagai manusia. Ya, mungkin itu aja. Ada tambahan sedikit. Oh, tambahan lagi. Apa tuh? Jadi buat teman-teman di luar sana yang nonton video ini, saya cuma kasih tips dan saran lah. Kadang kita pengen berbuat baik sesuatu atau mau memulai akun channel baru, tapi kita masih ragu nih, harus mulai dari mana. Tapi kalau nggak kita lakuin ya nggak bakal jadi-jadi. Jadi benar. Iya. Yang penting tetap terus berbagi. Yang penting ikhlas, mau seberapa pun itu yang kamu kasih, yang penting ikhlas dan bermanfaat bagi mereka. Jadi mulailah dari awal lagi, dari nol. Kalau mau bikin channel YouTube atau apapun itu, mulai dari awal. Tujuannya yang penting
baik. Oke. Itu aja. Mulia ya. Yang Mantap. mulia. Oke, terima kasih Bray. Ya, Sampai sama-sama. di sini aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol di lain waktu ya, lain kesempatan. Ya, siap. Oke. Makasih nih udah diundang-undang nih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.